Ya, benar bagus sih kalau memang tidak ada, bagaimana? Ini kok lip ini. Bagaimana dia mau bagus sih kalau tidak punya? Masalahnya kan sekarang punya apa tidak, betul. Dia kan harus terus terang toh. Dia memang tidak terus terang kayak ini toh, ke dokter dia tidak pernah hide itu, maksudnya supaya dokter cari tahu emang di dalam seperti apa. Masih ke dokter
Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Max MRQ. Ini Max ini siapa ini? Max MRQ. Oh, Merauke. Max Urup ya? Iya, Bapak dari Max dari Merauke, Bapak, sorry. Oh, maaf. Max Yohanes. Siap, Bapak, siap. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Sore, ya. Insya Allah hari ini kita akan pertemuan pertama untuk biostatistik. Ya. Saya bersama dengan Ibu Kismiati. Ibu Kismiati akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menyelesaikan satu semester ini, insya Allah menyelesaikan kuliah biostatistik. Ya, kuliah biostatistik itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan ada yang lain, merupakan salah satu mata kuliah penunjang untuk kita sebelum Bapak Ibu akan menyelesaikan pembuatan proposal dan penyusunan skripsi yang insya Allah semester depan ya Bapak Ibu akan melewati itu. Jadi sudah terasa semester depan Bapak Ibu sudah akan berhadapan dengan pembuatan skripsi sebagai salah satu prasyarat untuk Bapak Ibu bisa lulus di tahapan akademik dalam hal ini yaitu sarjana terapan keperawatan. Untuk kuliah biostatistik sendiri dia sangat berhubungan erat sebenarnya dengan kuliah metodologi penelitian atau riset penelitian, riset keperawatan ya. Karena kajian-kajian atau bahasan-bahasan yang akan dijelaskan dalam kuliah biostatistik itu menjawab beberapa poin-poin penting yang Bapak Ibu lakukan atau dapatkan di mata kuliah metodologi penelitian. Ada beberapa istilah-istilah yang akan kami sering ulang-ulang, terutama adalah istilah seperti variabel, skala ukur dan sebagainya, terutama variabel ya, variabel hipotesis itu akan sering kita akan bahas hampir tiap kali pertemuan dan tiap saat pertemuan kita akan mengucapkan istilah-istilah itu. Yang mana istilah itu sebenarnya Bapak Ibu secara penjelasan besarnya akan Bapak Ibu dapatkan di kuliah metodologi penelitian tentang konsep variabel. Ya, namun pada kuliah biostatistik ini istilah-istilah yang seperti itu yang memiliki irisan secara langsung dengan biostatistik dengan metodologi penelitian juga kami akan bahas. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian pernah dengar kata statistik? Kenapa? Sudah, Pak. Ya, yang sejauh yang Bapak Ibu dengar, statistik itu biasa melekat di istilah apa? Angka-angka, Bapak. Ya, angka-angka ya. Baru-baru ini kita baru selesai tahun lalu ya menyelesaikan ada namanya sensus penduduk ya, sensus penduduk 2020. BPS telah merilis hasilnya, namun saya kurang yakin apakah semua warga masyarakat itu disensus ya, diambil datanya, karena berbeda dengan statistik dan berbeda dengan sensus itu. Kalau kita bicara sensus, maka kita bicara semua populasi. Ya. Idealnya ketika sensus penduduk per 10 tahun itu mengambil semua individu di Indonesia tanpa kecuali. Tanpa kecuali itu, dan memang harus seperti itu. Cuma kan kemarin sensus 2020 itu dilaksanakan pada masa pandemi. Sekalipun pemerintah dalam hal ini BPS mengeluarkan instrumen berupa pengisian secara mandiri oleh masyarakat melalui ada beberapa aplikasi atau website yang disiapkan. Namun saya yakin di antara kita ada beberapa yang mengisi. Dan petugas pun juga tidak menjangkau itu.
Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, pasti ada beberapa yang tidak dapat sensus ya, atau tidak mengisi sensus penduduknya. Belum lagi isinya yang panjang, ya, isinya yang sangat lama makan waktu. Kalau kita bicara statistik, maka kita bicara sampel. Itu bedanya ya. Kalau kita bicara sensus, maka kita bicara tentang semua populasi. Bukan statistik ya. Kalau kita bicara survei, ya survei, maka kita bicara tentang statistik, dalam hal ini adalah sampel. Kalau bicara sampel, Bapak Ibu ada yang tahu apa itu sampel? Oh. Sampel. Ya, yang ada di laboratorium, apa itu sampel? Bahan contoh, iya. Contoh. Ya. Iya. Semacam sampel. Ya. Sampel, bercontoh sampel air, seperti sampel air. Ya, Sampel dalam statistik itu bagian dari populasi yang dijadikan sebagai eksperimen, Bapak. Ya, sampai pada istilah misalnya bagian dari populasi, yaitu baik itu eksperimen maupun survei, nanti akan kita bahas selanjutnya, itu adalah sampel. Ya, yang Pak Ruswadi tadi memang sangat tepat sekali, merupakan bagian dari populasi atau keseluruhan unit observasi. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya mengambil tes laboratorium, ketika misalnya mengambil sampel darah, dan sampel darah itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk diperiksa, maka itu sudah cukup mewakili keseluruhan darah yang ada dalam tubuh manusia. Ya, tanpa perlu kita mengambil darahnya manusia yang berliter-liter, cukup kita mengambil sekian cc dari darah yang diambil pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan tujuan dari pengambilan darah itu sudah cukup mewakili dan sangat mewakili hasil dari keseluruhan kondisi darah kita manusia. Kan kalau kita ambil sampel darah, apakah semua darah manusia diperiksa? Tidak. Cukup sekian cc yang diambil yang menggunakan suntik itu dihisap, itu sudah cukup mewakili untuk keseluruhan diperiksa dan menjelaskan tentang kondisi tubuh manusia. Sama halnya dengan air juga. Ketika kita memeriksa air, kita periksa misalnya kebersihan air, apakah kita akan mengambil semua air yang ada di danau atau di sungai untuk memastikan bahwa dia betul-betul bersih? Tidak. Ya, tidak. Kita mengambil cukup sekian tetes saja yang kemudian itu kita bawa di laboratorium. Dan hasil sekian tetes itu kita bisa jadikan kesimpulan satu sungai, satu sumur, satu danau itu. Itu ya sampel yang statistik. Ya. Sama dengan Bapak Ibu yang pergi di pasar beli duku, beli langsa, beli rambutan. Apakah Bapak Ibu kalau ke pasar saya membeli itu misalnya rambutannya, saya merasa semua bahwa saya yakin semua itu manis? Tidak. Bapak Ibu jelas mengambil 1-2 biji saja yang mana ini manis. Oke, saya memutuskan untuk membeli. Bapak Ibu menyimpulkan bahwa secara keseluruhan yang ada di keranjang itu, di karung itu adalah manis. Dan Bapak Ibu memutuskan untuk membeli. Padahal yang Bapak Ibu ambil itu hanya 1-2 biji saja. Tetapi 1-2 biji itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa keseluruhan yang ada di dalam keranjang itu adalah manis. Itu adalah kesimpulan. Padahal belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dicampur. Pedagangnya penjualnya pintar. Ya, penjualnya pintar. Ya, oleh itu dalam statistik juga disebut dengan ada namanya error ya, kesalahan pengambilan keputusan. Ada namanya kesalahan alfa dan kesalahan beta. Dia kesalahan untuk menerima hipotesis nol yang seharusnya itu benar, dan kesalahan menolak hipotesis nol yang itu harusnya tidak benar. Tapi itu kita jelaskan kemudian. Yang saya ingin sampaikan bahwa
itu adalah bagian kecil yang kemudian kita akan bahas beberapa kali dalam kuliah statistik. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya, kalau pemilu beberapa tahun yang lalu kita jarang mendengar istilah quick count dari beberapa lembaga survei, LSI atau apa. Kemarin pemilu presiden baru jam 2 jam 3 selesai pemilihan, malamnya dirilis oleh para survei LSI, Indobarometer, Politika, Litbang Kompas dan sebagainya mengeluarkan hasil quick count atau hitung cepat. Hasilnya itu sudah cukup menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan siapa pemenang pemilu presiden. Bukan hanya pemilu presiden, juga beberapa daerah itu, misalnya untuk pemilihan kepala daerah. Apakah ketika melakukan survei hitung cepat itu quick count, para lembaga-lembaga survei itu mengambil semua DPT atau mengambil semua tempat pemilihan suara? Tentunya tidak. Hanya beberapa TPS yang kemudian diambil. Karena kalau diambil semua, apa bedanya dengan KPU? Rekapitulasi tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan rekapitulasi tingkat nasional. Tapi dengan mereka cukup mengambil beberapa sampel TPS, misalnya kita di Indonesia ada 30 sekian provinsi, yang diambil hanya 5 provinsi, dan dari 5 provinsi itu tidak semua kabupaten diambil, hanya diambil beberapa kabupaten, dan setiap kabupaten juga itu tidak semua diambil sebagai sampel, tetapi hanya diambil beberapa kabupaten. Dari beberapa kabupaten yang terpilih itu juga tidak diambil semuanya, tetapi diambil sebagian kecamatan atau distrik saja. Dari semua distrik dalam satu kabupaten tidak diambil juga semua kampung. Dalam satu kampung juga tidak diambil semuanya, hanya diambil beberapa TPS saja di seluruh Indonesia. Dan pertimbangan heterogenitas dan homogenitas suatu karakteristik dari masyarakat atau tempat pemilihan. Maka hasil yang diperoleh hanya sekian ribu TPS itu, margin errornya biasanya hanya sekitar 3-4% dari hasil rekapitulasi KPU yang real count ya, hasil perhitungan realnya. Itulah kekuatan sampel. Tidak ada slide-nya, Pak. Sebentar, ada slide-nya, Bu. Kita diskusi dulu terkait statistik. Saya ingin cerita saja bahwa mengenalkan tentang statistik ini. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu juga akan melaksanakan penelitian nanti, juga akan berhadapan dengan namanya sampel. Ya, akan berhadapan dengan sampel juga. Misalnya Bapak Ibu akan meneliti di beberapa daerah, di beberapa puskesmas, tidak semua misalnya sampel dalam itu akan Bapak Ibu ambil sebagai sampel, hanya beberapa saja. Jadi itu adalah gambaran sedikit tentang statistik, tentang apa urgensi dari statistik itu sendiri. Dan di statistik juga Bapak Ibu akan mengenal istilah hipotesis dan banyak lagi ya istilah-istilah yang akan Bapak Ibu dapatkan selama 16 kali pertemuan ya, dengan berarti 15 kali tatap muka seperti ini, 2 kalinya ujian. Itu adalah gambaran awal tentang statistik ini, bahwa betapa besarnya peran statistik, dan ketika nanti Bapak Ibu juga akan melakukan penelitian juga seperti itu urgensinya. Tadi Ibunya minta slide. Slide-nya itu tugas, Bu. Slide-nya tugas, Bu. Ya. Sebenarnya ini biasa saya gunakan untuk tatap muka. Tapi ini juga akan kita pakai. Pertama, kontrak kehadiran ya. Ini untuk tatap muka yang poin pertama. Yang kedua, proses kuliah HP silent biasa untuk tatap muka. Untuk sekarang ini kita ganti dengan aturan bahwa ketika proses kuliah mohon di-mute-kan. Kecuali dengan beberapa misalnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, silakan diaktifkan mikrofonnya atau di-unmute. Kalau tidak maka silakan di-mute-kan supaya menjaga ketertiban kita. Yang berikutnya adalah tugas evaluasi. Kita punya tugas UTS dan UAS.
dan juga ada berupa praktik kerja. Bapak Ibu akan sering dengan kalau kemarin kuliah kebijakan kesehatan itu tugasnya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kalau tidak salah. Tetapi yang ini saya pastikan tiap kali pertemuan dengan saya 6 kali pertemuan berarti 6 tugas juga. 6 tugas juga yang Bapak Ibu kerjakan. Rambut tambah putih nih. Pulang juga ini Ibu Bapak Ibu sudah dapat oleh-oleh ini. Oh, kacau tulis tangan. Ya tulis tangan lah. Bapak Ibu harap memanfaatkan email kita pakai Google Classroom, laptop wajib ada Bu. Akses internet harus bagus dan terpenting adalah SPSS. Saya bingung bagaimana cara mengirimkannya. SPSS ini agak berat ya. Biasanya kalau di sini saya bantu instalkan, tapi yang Bapak Ibu yang dari beberapa daerah silakan menyesuaikan saja. Tapi wajib untuk memiliki aplikasi SPSS, ya. Yang saat ini sudah sampai SPSS 25. Tapi kalau Bapak Ibu masih menggunakan SPSS 16, silakan. Yang pasti Bapak Ibu wajib memiliki SPSS karena berbagai macam penugasan perkuliahan termasuk praktiknya itu kita menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini merupakan salah satu tools untuk analisis statistik, ya, penarikan kesimpulan atau pengujian hipotesis. Sebenarnya masih banyak aplikasi atau tools-tools yang lain yang bisa dipakai. Kita ada istilahnya Info juga ada Stata juga banyak. Analisis menggunakan Excel langsung juga bisa. Hanya yang familiar di kita saat ini adalah kita menggunakan SPSS ya, yang biasa digunakan untuk analisis data. Jadi mulai hari ini tugas pertamanya itu adalah tugas hari ini adalah Bapak Ibu harus mulai cari software SPSS. Tugas 1 ya. Itu tidak dikumpul, hanya elemen SPSS-nya ada. Tunjukkan. Misalnya saya ingin mau ambil contoh, misalnya Ibu Bernika SCKIBA, silakan difoto mana software SPSS-nya. Ibu Elizabeth Motobale, apa nih? Silakan difoto mana software SPSS-nya. Nah, itu bisa jadi begitu. Iya, Pak. Pak Ruswadi atau Ibu Helena Hoiwirin, mana SPSS? Ibu Eka Sriwahyudi, mana SPSS-nya? Ibu Renti Pasiribu. Ibu Susi Susanti Punduk, mana SPSS-nya? Misalnya. Hermina Gepse. Nanti diminta diinstal dulu ya Pak. Ya, Pak Alex Peter Erbo, Bu Erni Fitmawati, Mimin Mintarsi, ya disebut satu-satu nanti nih. Renova Deliana Tobing, Sofia Yuliana Warice, kursi saja saya lihat. Justina ini plafon. Nah, seterusnya itu tugas pertama Pak Ibu. Demianu Sawaki, demikian juga. Jadi semua wajib memiliki SPSS. Hanya bukan berarti ya seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mencarinya, silakan ditanyakan kepada keluarga dan siapa saja. Sebenarnya saya punya linknya juga. Saya pernah masukkan SPSS ini ke dalam Google Drive ya, Google Drive. Nanti saya kirimkan linknya. Tapi agak berat, sekitar 900 MB, hampir 1 MB, hampir 1 giga ya untuk di-download. Tapi pastikan ketika mendownload ini SPSS-nya Bapak Ibu berada pada di jaringan yang sedikit stabil, yang relatif stabil sehingga tidak ada komponen yang tidak terdownload. Karena apabila salah satu komponen saja tidak terdownload dari software yang kami kirimkan, maka itu tidak bisa digunakan. Kalau untuk yang di Jayapura, saya persilakan untuk bisa datang di kantor, silakan diambil langsung ke saya. Atau misalnya kalau ada teman yang dari Merauke, Timika, Pia yang kemudian kebetulan datang di Jayapura, silakan datang mampir untuk mengambil software SPSS-nya untuk kita berikan dan sampaikan cara untuk menginstalnya. Kalau tidak berarti silakan cari sendiri. Waduh. Ya, seperti itu. Jadi email, laptop ada, akses internet dan terutama SPSS ya. Ini harus ada Bapak Ibu sekalian karena ini akan menjadi kebutuhan Bapak Ibu
kebutuhan Bapak Ibu, selain untuk kebutuhan proses kuliah ini juga menjadi kebutuhan ketika nanti proses penyelesaian pembuatan skripsi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tim desainnya ada saya, ada dengan Ibu Kismiati ya. Ya, deskripsi masa ajar dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan mata ajar. Yang pertama adalah Bapak Ibu dengan kuliah ini kita bisa mengetahui tentang statistik deskriptif dan inferensial ya, serta peranannya dalam kehidupan dan riset. Kita bisa memahami tentang pengumpulan dan pencacaran frekuensi ya, kita bisa menghitung ukuran penyebaran, probability, estimasi, pengujian hipotesis. Ada namanya uji T, uji Chisker, dan uji korelasi dan sebagainya. Ini merupakan pokok-pokok bahasan. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, kami juga tim dosen pasti akan topik-topik atau materi-materi yang kemudian secara pasti nanti Bapak Ibu akan gunakan ketika proses penyelesaian akhir. Ya, proses penyelesaian paling penting ketika nanti Bapak Ibu menyelesaikan skripsi, Bapak Ibu bisa mengetahuinya dan bisa melakukan operasi hitungnya dan melakukan SPSS atau software-software yang lain. Itu silakan Bapak Ibu. Oleh itu menjadi tuntutan wajib untuk kita semua. Ya, ini kami tekankan kembali bahwa untuk kuliah ini sangat ditekankan untuk mampu mengoperasikan analisis data dengan SPSS. Ya, sebenarnya ini yang sangat saya tekankan. Ketika nanti Bapak Ibu selesai dengan kuliah ini, baik karena tugasnya itu tugas akhir ya Bapak Ibu sekalian, masing-masing akan mengirimkan atau mempraktekkan analisis data dengan SPSS. Bisa jadi, misalnya, saya minta kepada Ibu siapa namanya ini, Ibu Ica Malelak@gmail.com. Bu, saya itu yang ketik nama-nama siswa, Bu. Nggak ada itu yang ada namanya @gmail.com. Tidak. Maaf Pak, itu anak saya punya itu. Saya pakai apa? Oh, begitu. Soalnya saya coba cari di absen ini, Bu. Saya coba cari di absen. Siapa mahasiswa kita yang namanya icamaleka@gmail.com? Saya nggak ada yang punya nama itu. Saya Pak. Oh iya. Jadi Ibu Ica ya, masa panggil Ibu Ica. Ibu Florida. Oh, Ibu Florida. Florida Pak. Dua gue saya tinggal panggil Ibu Ica, saya panggil ibu.com ini. Pajang begitu. Ini nama yang tertulis di situ. Ya, saya kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil akhirnya nanti Bapak Ibu akan mampu mengoperasikan analisis data dengan SPSS. Dengan kuliah dengan tim kami, dengan Ibu Kis juga demikian, beliau juga akan menekankan hal yang ini, karena ini bisa jadi oleh-oleh ya. Kita akan menunjukkan bagaimana hal ini menjadi hal yang penting dan menarik untuk digunakan. Bukan hanya proses perkuliahan, juga nanti ketika Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas atau di rumah sakit. Melakukan analisis data dengan menggunakan SPSS dan data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya di rumah sakit atau di puskesmas itu sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali. Dan untuk membuat pelaporan-pelaporannya itu sangat membantu ketika kita menggunakan SPSS. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekilas kita akan bicara tentang terminologi statistik ya. Sebenarnya statistik ini berasal dari kata status yang berarti negara, dan untuk operasionalnya biasa data ringkasan yang berbentuk angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Inilah statistik. Dan beberapa pendefinisian juga memberikan bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisian data, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang berbentuk angka.
data yang berbentuk angka. Jadi kegiatan statistik itu merupakan suatu proses yang relatif lebih panjang. Kita boleh belajar statistik mulai dari bagaimana kita mengolah data, dari bagaimana kita menyajikan data, dari bagaimana kita menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang kita punya, yang tentunya dalam bentuk angka. Karena nanti kita akan jelaskan lebih jauh, dalam data itu ada namanya data kuantitatif, dia berbentuk angka, ada yang namanya data, siapa bisa sebut satunya data apa, Bu? Kualitatif. Data kualitatif. Ya, oke. Jadi ada dua data, ada namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif. Bicara statistik, maka kita akan sering bermain dengan angka. Bicara kualitatif itu kita bicara biasanya dengan digambarkan dengan huruf, tetapi namun kemudian itu bisa dimatematikkan atau bisa dikuantitatifkan. Misalnya Bapak Ibu kalau sering melihat survei, misalnya Bapak Ibu dikasih pernyataan, lalu Bapak Ibu diminta untuk memberikan sikap. Misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan data-data kualitatif. Misalnya, setujukah misalnya Bapak Ibu sekalian dengan aturan yang mewajibkan setiap orang yang akan melakukan perjalanan itu harus dilakukan swab antigen. Misalnya ada suatu angket yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di situ pilihannya adalah misalnya sangat setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Data itu merupakan data-data kualitatif karena berupa kata-kata. Namun kemudian ini bisa dikuantitatifkan. Caranya adalah dengan memberikan simbol atau angka dari masing-masing pilihan jawaban. Yang biasa kita sebut dengan ini kalau harusnya dibahas di awal, nanti kita akan bahas juga istilah dengan skala ya. Skala. Scoring. Atau scoring. Biasa kalau istilah benarnya namanya skala Likert. Ya kita memberikan scoring. Misalnya untuk pernyataan-pernyataan positif kita memberikan scoring 5 untuk yang sangat setuju, 4 setuju, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Atau sebaliknya. Itu adalah mentransformasi dari data-data kualitatif yang tadi berupa sikap kita, setuju tidak setuju, ke dalam data kuantitatif dengan memberikan scoring terhadap masing-masing pilihan. Ketika kita hanya menggunakan misalnya setuju tidak setuju, dan itu ya biasanya bisa dianalisis, tapi akan lebih mudah untuk dianalisis secara statistik karena memang pada dasarnya statistik itu mengelola angka, dia tidak mengolah huruf. Jadi harus semua dikuantitatifkan. Dan kegiatan statistik itu berawal dari proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data juga ini kita melibatkan banyak aspek yang harus diperhatikan oleh seorang, kalau kita langsung bicara kepada seorang peneliti, ya mulai dari berapa, kalau kita pakai istilah sampel ya, kalau saya bicara sampel, harapannya Bapak Ibu sudah paham, tadi disebutkan juga oleh Pak Ruswadi, sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalnya kalau Bapak atau unit observasi, sebagian dari unit observasi. Misalnya kalau Bapak Ibu mau membeli rambutan di pasar, dalam satu karung rambutan itu Bapak Ibu untuk memastikan bahwa rambutan tersebut manis atau asam, maka Bapak Ibu mengambil 1 atau 2 untuk dijadikan sebagai sampel. Bapak Ibu rasa dulu. Kemudian itu dijadikan sebagai sampel. Untuk memutuskan 1 atau 2 biji atau 3 biji rambutan itu jelasnya ada hitung-hitungannya. Misalnya Bapak Ibu berpikir kalau saya ambil terlalu banyak, ya rugi juga penjualnya tidak mau kan? Demikian.
Itu belum lagi kita bicara tentang kriteria sampel. Orang-orang yang kita pilih juga belum tentu. Misalnya, kalau kita mau pintar, kalau kita beli juga rambutan, maka kita ambil mungkin, kita ambil bagian kanan, kita ambil bagian tengah, kita ambil bagian kiri, atau kita ambil bagian atas, bawah, atas, tengah, bawah. Itu bagian dari strategi pengambilan sampel kita, pengambilan rambutan kita. Misal kalau kita merasa tidak tepat, kita tidak akan merasa yakin kalau misalnya kita mengambil 3 itu dalam satu lokasi yang sama, misalnya bertumpuk 3 itu saling berdekatan. Bisa jadi memang dia tumpuk di depan itu semua yang paling manis. Tapi kalau strateginya kita ambil yang di depan kita ambil yang di belakang, yang agak belakang-belakang, dan kita ambil yang paling bawah, bisa jadi penarikan kesimpulan kita, pengambilan ini ternyata manis, itu menjadi lebih benar karena kita mengambil di tempat-tempat yang tidak satu tempat saja. Begitu juga dengan sampel, Bapak Ibu sekalian. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ada istilahnya cluster, ya, ada istilahnya cluster dalam penarikan sampel. Itu disebut dengan teknik pengambilan sampel. Itu kita bicara tentang pengumpulan. Bicara pengumpulan data juga, maka kita bicara tentang instrumen yang kita gunakan atau alat ukur. Instrumen dan atau alat ukur. Ini kita bisa masuk pengumpulannya. Instrumen dan alat ukur ini sesuai dengan variabel yang akan kita teliti, yang akan kita ukur. Satu hal yang pasti yang perlu kami ingatkan bahwa namanya instrumen dalam penelitian itu tidak selamanya itu menggunakan kuesioner. Ya, tidak selamanya menggunakan kuesioner. Tidak selamanya menggunakan kuesioner. Jadi bicara pengumpulan data sebenarnya kembali lagi ada namanya metode pengumpulan data, itu banyak caranya. Ada namanya menggunakan wawancara, observasi juga bisa, ya, atau telah dokumen. Telah dokumen juga ini bisa dikatakan sebagai misalnya kalau kita kuantitatif itu misalnya kita menggunakan data-data sekunder. Yang pertama pengambilan data jadi 3, saya ulangi, bisa dengan menggunakan wawancara, ya. Yang kedua adalah pengamatan, kita mengamati, itu adalah cara-cara pengumpulan data kita. Dan yang terakhir adalah kita menelaah dokumen. Ini masih bagian dari pengumpulan. Yang pertama adalah misalnya kita bicara tentang pengambilan data yang pertama menggunakan wawancara. Tentunya menggunakan wawancara ini maka kita menggunakan instrumen. Instrumen yang paling sering kita gunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang sering Bapak gunakan atau angket. Jadi untuk jadi wawancara, sekalipun misalnya ini kita masih bahas tentang kalau kita bicara tentang statistik maka kita akan bicara penelitian dengan desain kuantitatif, ya. Semoga setelah ini minggu depan atau minggu sekarang Bapak Ibu akan mulai kuliah dengan metodologi penelitian. Kan ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kalau kita bicara statistik itu maka kita bicara tentang tools yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Saya ulangi, statistik itu adalah tools yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya, kalau kualitatif dia tidak menggunakan statistik. Ya, yang statistik. Kembali ke tadi dulu, bahwa ada 3 cara. Kita melakukan wawancara, kumpulan wawancara, pengamatan, dan telah dokumen. Wawancara ini instrumen yang biasa digunakan adalah menggunakan kuesioner dan angket. Kuesioner dan angket. Kuesioner yang kita buat juga memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga itu dikatakan sebagai kuesioner penelitian. Kita bisa buat sendiri, tetapi ada satu mekanisme yang kemudian harus kita lakukan. Ada istilah uji validitas dan uji reliabilitas. Karena ketika kita menggunakan alat ukur untuk mengukur variabel atau sesuatu, yang harus kita pastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan memang betul-betul alat ukur yang tepat. Kesalahan penggunaan alat ukur maka
kesalahan juga dalam data yang kita ambil. Ya. Jadi pastikan memang kita menggunakan alat ukur yang tepat. Jadi kuesioner itu dalam pengumpulan data juga. Nanti insya Allah kita akan bahas satu bahasan khusus tentang pembuatan kuesioner dan sebagainya dan pembuatan alat ukur. Sebenarnya biasanya bagian dari kuliah metode penelitian karena saling berkaitannya antara metode penelitian dan statistik. Berikutnya adalah alat pengukur data dengan menggunakan kita melakukan pengamatan. Pengamatan ini biasa kita menggunakan alat ukur. Ya, alat ukur misalnya variabel kita variabel tinggi badan, berat badan, variabel tentang tekanan darah, variabel tentang status gizi, variabel tentang dan macam-macam sebagai kolesterol dan tekanan darah, maka kita tentunya menggunakan alat ukur yang memang sudah baku. Misalnya kalau kita menggunakan variabel tinggi badan, kita menggunakan meter misalnya pengukur tinggi badan. Kalau kita misalnya variabel kita adalah berat badan, maka kita menggunakan timbangan. Kalau misalnya variabel Bapak Ibu adalah ingin mengukur suhu, maka menggunakan termometer. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tekanan darahnya, maka Bapak Ibu menggunakan tensimeter. Dan seterusnya. Jadi alat ukur itu bukan hanya kuesioner, tetapi juga alat ukur yang memang itu. Jadi intinya di sini adalah istilah variabel itu adalah kita menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Tidak bisa kita sembarang menggunakan alat ukur. Kalau memang variabel yang cocok dengan menggunakan kuesioner, maka kita gunakan kuesioner. Kalau misalnya juga kita variabel ada yang menggunakan observasi, bisa juga misalnya begini. Variabel Bapak Ibu itu adalah misalnya keadaan ventilasi. Kita menggunakan pengamatan saja, kita lihat ventilasinya rumah ini ada tidak? Ada atau tidak ada. Itu juga namanya pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Dan banyak, termasuk juga dengan misalnya telah dokumen. Telah dokumen juga ini merupakan instrumen yang biasa digunakan apabila digunakan misalnya untuk melihat data-data sekunder. Karena untuk penelitian Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kita akan bahas lagi. Jadi sebenarnya saya ingin pengantar saja hari ini. Banyak sekali kaitan-kaitan yang akan Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu harus kuasai. Ada istilah juga data primer dan data sekunder. Kita harus mengubah paradigma juga bahwa seolah-olah ketika penelitian itu kita hanya menggunakan data primer, harus turun ambil data di lapangan, tidak perlu. Terutama di masa pandemi sekarang ini didorong mahasiswa atau peneliti untuk menggunakan data-data sekunder. Caranya bagaimana? Manfaatkan data-data yang ada di puskesmas dan di rumah sakit. Bapak Ibu yang ada di puskesmas dan di rumah sakit tentunya memiliki akses yang lebih untuk mendapatkan data-data rekam medik atau dan sebagainya, tentunya dengan prosedur yang benar untuk mengakses itu. Dan penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder merupakan satu penelitian yang baik pula. Tanpa perlu mengambil data di lapangan secara primer, langsung kepada responden atau kepada sampel, Bapak Ibu cukup menelaah, mengkaji, mencatat sesuai dengan variabel-variabel yang Bapak butuhkan di dalam data register penyakit, di dalam data rekam medik, dan sebagainya. Itu sudah bisa diolah menjadi satu buah hasil penelitian tanpa perlu mengambil data. Terutama misalnya sekarang agak strain dengan adanya suatu pandemi, tidak semestinya dan tidak diharuskan untuk misalnya mengambil data itu data dari langsung kepada atau data primer ya. Ada istilah data primer dan data sekunder. Itulah strategi-strategi dalam pengumpulan data dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita bergelut ke sini itu enak sekali, banyak hal yang bisa kita expose, yang bisa kita kaji. Di statistik juga kita bicara tentang pengolahan data, Bapak Ibu sekalian. Data yang tadi kita sudah kumpulkan itu harus diolah lagi. Kita mulai dari ada namanya screening, ada namanya cleaning. Ya, cleaning data bisa jadi misalnya dalam proses pengambilan data ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian itu tidak terjawab atau tidak tersimpan.
Maka sebagai peneliti yang bertanggung jawab, maka wajib kiranya dia mengambil data yang sebenarnya ini sebenarnya jawaban nomor sekian ini dijawab dengan apa? Ini namanya cleaning data, kita pembersihan data atau kita screening, kita baca semua ini, kita pastikan betul-betul semua pertanyaan itu sudah dijawab oleh responden atau sampel kita. Termasuk pengolahan data juga kita menginputnya ke dalam master tabel. Biasanya istilah menggunakan istilah master tabel. Data-data yang Bapak Ibu kumpulkan dari kuesioner, hasil pengamatan, hasil ukur dan hasil telah dokumen itu kemudian Bapak Ibu diolah dan dimasukkan ke dalam master tabel data. Master tabel ini Bapak Ibu silakan isi di Excel kah, di Word atau langsung di PDF. Cuman kalau saya pribadi saya biasa mendorong orang untuk membuatnya dulu dalam bentuk Excel, itu memudahkan. Oleh itu di antara hal yang harus perlu Bapak Ibu ketahui untuk dari kuliah statistik DNCR adalah Bapak Ibu juga harus punya kemampuan di Microsoft Excel. Karena nanti ada satu tugasnya Bapak Ibu akan menginput data itu di Microsoft Excel. Harapannya Bapak Ibu semua ini paling tidak pernah bikin lah atau pernah lihat namanya Microsoft Excel. Pernah tuh Pak. Ya pernah. Alhamdulillah. Ya. Setelah diolah. Tapi cara gunakannya agak susah. Yap. Kita akan ajarkan dan di situ SPSS biasa saya menggunakan banyak fungsi di situ. Ada fungsi sum, fungsi average, fungsi if, dan fungsi banyak fungsinya. Itu bisa kita olah data. Kita akan kaji satu-satu, kita akan praktekkan insya Allah kalau tidak ada. Kita analisis datanya penulisan. Kita melakukan analisis data. Di analisis data ini ada namanya analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Apa itu deskriptif dan inferensial? Itu juga sangat berbeda. Kalau deskriptif biasanya Bapak Ibu biasa temukan istilah gambaran dan sebagaimana. Itu deskriptif, kita hanya menggambarkan suatu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau dalam bentuk grafik tanpa pengambilan kesimpulan. Sementara data statistik inferensial itu adalah kita penarikan kesimpulan. Dalam hal ini adalah melakukan uji hipotesis. Ada istilah baru lagi, hipotesis. Ada tahu apa itu hipotesis? Dugaan sementara, Pak. Ya, dugaan sementara yang harus diuji. Ya, kita harus uji, ya. Kita harus uji dan kita buktikan. Itulah sebenarnya statistik inferensial. Hasil akhirnya itu adalah kita menguji hipotesis. Dan kesimpulannya kita itu adalah kesimpulan hipotesis. Apakah hipotesis kita itu diterima atau hipotesis kita ditolak? Misalnya, saya memiliki hipotesis sekarang ini. Ada pengaruh pembelajaran secara daring dengan prestasi belajar mahasiswa atau prestasi belajar siswa. Itu hipotesis saya, itu dugaan saya. Bahwa pembelajaran secara daring ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Itu hipotesis saya. Dan itu bisa jadi sebuah judul penelitian. Apa yang saya harus lakukan untuk menguji hipotesis? Tentunya kita perlu data. Mulai dari penelitian. Kegiatan kita yang pertama, kita kumpul data. Pertama saya melakukan pengambilan data, misalnya berapa kalau siswa, berarti saya mengambil sampel siswa. Saya akan kasih kuesioner, saya akan lihat nilai hasil belajarnya. Misalnya, kalau saya ingin pembicara daring, maka saya menggunakan kuesioner untuk wawancara. Kalau saya ingin lihat prestasi belajarnya, saya tidak perlu misalnya mengambil data kepada mereka. Saya cukup datang ke sekolah, ambil nilainya mereka, si A, si B, si C, dan seterusnya. Berapa nilai hasil ulangan akhirnya. Jadi dua hal cara pengambilan data. Tadi kita sudah lakukan. Untuk bagaimana cara saya mengukur pembelajaran daring, maka saya bertanya kepada mereka langsung kepada siswa. Untuk mengetahui hasil prestasi belajarnya, saya langsung kepada pengelola nilai di sekolahnya. Lalu saya olah, lalu saya analisis, lalu saya sajikan. Terutama setelah analisis secara statistik, saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada pengaruh pembelajaran secara daring dan prestasi belajar. Itulah proses rangkaian yang, jadi sekian banyak proses yang kumpulan olah penyajian ini, kita berakhir pada penarikan kesimpulan untuk penelitian yang inferensial.
Mungkin untuk sekarang itu gambarnya mau agak kabur-kabur, jadi kita akan cerita. Jadi ini kita akan bahas semuanya, insya Allah kita akan ceritakan semuanya. Dengan ini tidak bisa dengan pertemuan begini saja, tentunya dengan banyak tugas-tugas, banyak tugas-tugas. Ya, tugas dan berbentuk angka-angka. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi statistik itu kita bicara tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisan, dan pengambilan kesimpulan. Ya. Pengambilan kesimpulan. Ini juga nanti yang Bapak Ibu akan lakukan ketika Bapak Ibu akan menyelesaikan skripsi. Tidak sama dengan D3 kemarin hanya menyelesaikan KTI, mengambil kasus. Tuan A, Tuan B. Asuhan keperatan bla 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 pada Tuan bla 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 pada minggu berantak. Kasus ini tidak lagi. Tapi Bapak Ibu akan mengambil satu sampel. Biasanya juga sampelnya butuh 100 atau misalnya 200 atau sekian puluh, atau tergantung kasusnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan jangan dijadikan sebagai satu tantangan yang berat, sebagai hal yang berat. Ini enak, ini keren. Ya. Nikmati, ini bagian dari proses yang Bapak Ibu akan lewati. Maaf, suara hilang, Pak. Halo. Dengar, Pak. Oke. Ya. Lanjut, Cuma dengan penelitian atau riset. Olehnya itu sebenarnya kuliah statistik ini itu sangat mendukung atau sangat berkaitan dengan kuliah metode penelitian yang saya sebut tadi dengan istilah variabel, ya, variabel. Itu juga harus itu akan dikaji, dibahas secara tuntas harusnya di kuliah metode penelitian. Ya, apa itu variabel dan jenis-jenis variabel. Kita akan, karena itu saling akan berkaitan dengan statistik. Karena kita akan dalam statistik itu yang kita ukur dan kita kaji itu adalah variabel. Variabel penelitian. Ya, ternyata ini terakhirnya, Bu. Sengaja, tidak apa-apa nih, terlanjur kelihatan. Aduh, ini tugas apa lagi, aduh. Saya sudah gokil. Tugas apa lagi deh? Wow, itu bikin classroom-nya biar dikirim di classroom-nya. Iya, Bapak. Yes, kode. Oke, tugas ini Bapak Ibu saya akan kirim di Google Classroom-nya juga. Ini silakan dicari istilahnya. Silakan dicari pengertiannya dari masing-masing ini. Terus silakan dicari apa itu data, jenis-jenis data dan contohnya. Jenis skala ini skala penelitian ya. Kita harus tulis penelitian karena ada beberapa yang menggunakan skala K. Nanti ini silakan, ini adalah oleh-oleh saya pertama hari ini. Kasih Pak oleh-olehnya. Oleh-oleh yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus cari SPSS yang di Jayapura, silakan datang. Yang kalau ada yang datang keluarganya lagi keluarga dari Merauke yang datang di Jayapura, cari pasti ini kasih filenya, silakan bawakan yang flash. Kalau ada temannya dari Biak misalnya datang Februari 2019 Pak. Datang bisa di 13 Februari. Ambil SPSS. Ya Pak, nanti bertemu Pak. Katitin, mampir Katin. Sip. Awas corona. Pak, kalau dikirim melalui nggak bisa Pak. Oke, terus untuk ruang kelasnya. Kelihatan ruang kelasnya, Bu? Tunggu Pak, sabar Pak. Sabar. Sabar, ulang. Ulang ya. Sabar Pak. Apa kelihatan November. Terus Bu, saya ingatkan Bu ya. Kalau buat akun di Google Classroom, kita coba kirimin ganti deh namanya yang lengkapnya. Bu ya, karena ada beberapa saya temukan itu dia menggunakan nama dari mana. Pas dikasih nilai sistematis kan. Pak Sahidin. Iya. Saya sudah ganti itu, saya nama.
Iya, saya lihat ini sudah Florida ya, Tetol. Tadi apa, Pak? Syukur Ibu ganti, kalau tidak saya panggil ibu.com. Hasu ganti ya. Yo, hampir saya panggil ibu.com. Oh, kacau. Nanti Pak Saidi, nanti saya punya dosen PA sama Bapak. Saya tidak lupa ibu.com ini. Ada sudah nama itu, kita sudah dibagikan. Saya sudah lupa, Bu. Tetapi pun namanya ibu.com. Peledo. Pak, ini saya yang biasa suka senyum ini. Ya, ini dokterku sudah lobby, jadi silakan di. Sudah, Bu, ya, langsung daftar, Bu, ya, saya tunggu. Oh, ini buat classroom baru ya, Pak ya? Iya, sudah masuk 11 orang. Gustianta, Anastasia, Madia, Nikoma, dan Tri Handriani Guldom. Ini sudah masuk ya? Ica. Bu, ingat Bu ya, tidak ada tugas yang Bu, ingat semua tugas dikirim di Google Classroom. Tidak ada dikirim di WA, tidak ada dikirim di email. Apapun yang terjadi, usahakan. Tugas yang dikirim di WA pasti itu tidak akan dibalas, tidak akan dibuka, dan akan terjadi. Karena susah, Bu, dia akan tertimpa jauh ke bawah. Biasanya kalau Ibu kirim hari Senin, iya, Pak. Anggap itu hilang, Bu. Iya, tidak apa-apa, Pak. Itu ya, semua yang masuk ke sini ya, tidak ada yang kirimnya di WA atau dimanapun. Pak, jaringanku jelek, usahakan. Pak, Google Classroom itu error, usahakan. Jawabanku yang satu, usahakan. Jangan lupa tugasnya, tapi terus yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk tugas itu semua wajib mengirimkannya ke dalam ruang tugas. Misalnya tugas 1 ya. Tugas 1, saya langsung masukkan di sini. Pasti masuk lewat depan ya. Kode kelasnya di mana ya? Tadi sudah Ibu kesian. Harus lewat di sini, masukkan ke sini Bu ya. Bapak Ibu. Kode classroomnya di mana ya Pak? Jangan dikirim di forum depan, itu tidak diperiksa. Harus masukkan di sini. Baik Bapak. Harus dikirim dalam ini. Kalau dalam tidak diperiksa juga. Kolom tugas. Kalau tugas. Oke, tanggalnya tadi tanggal 13 ya. Terus juga perhatikan waktu, kalau terlambat itu kelihatan terlambatnya. Dan biasanya kalau terlambat itu saya langsung kasih kurangi poin 5. Aduh. Kalau yang paling biasanya kalau tugas itu, saya kasih standarnya 88 atau 89, kalau terlambat berarti paling tinggi 84 atau 83. Harus ada pengasihan, Pak. Kodenya mana ya, Pak? Kodenya tadi Alis belum tadi, Bu. Pak, dibuat dalam PDF kah, Pak? Iya. Kan tulis tangan, Bu ya. Tulis tangan terus scan PDF. Iya. Tidak boleh ketik apa? Ketik boleh Pak, huruf jelek nih. Tulis tangan biar kita tulisnya enggak apa-apa. Di Bapak tidak bisa baca, kita punya tulisan. Pak, bisa. Pak. Pak Saidin. Ini bisa huruf cetak ya, huruf cetak besar bisa atau cetak kecil, huruf kecil. Bisa, Bu. Kapital. Ya. Huruf kapital. Maksudnya Bu Tetol ya? Iya, saya. Huruf bersambung. Huruf tegak bersambung. Bersambung jelek. Bu, untuk tugasnya ini Bu, wajib Times New Roman, font huruf 12, spasi 1,5, jenis huruf. Mana? Katanya tulis tangan. Maksudnya? Tulis tangan Times New Roman. Itu hari Sabtu, bukan hari Rabu, Pak. Font 12. Oh, tidak tulis tangan ya? Jadi yang betul mana nih, Pak? Bagaimana, Pak? Betul, tulis saja Bu. Mau jelek kah, mau lucu-lucu tulisannya.
dibaca yang Nanti Bapak baca pakai. Iya Pak, tulis tangan saja. Iya, tulis tangan. Tulis tangan buat bikin PDF kah Bapak? Bikin PDF. Berapa lembar? Tulis tangan pakai mode News Roman. Beda itu tulisan yang tidak bisa dibaca dengan tulisan yang tidak terbaca. Aduh, ya bisa begitu. Tulisan yang tidak bisa dibaca dengan tulisan yang tidak terbaca atau tidak terlihat. Ada itu dia pasang di bantal terus difoto jauh-jauh. Tuhan. Bukan buat gabung. Bukan foto, scan. Ada itu cam scanner Bu, dipakai HP juga bisa. Scanner ya, bisa. Cam scanner dan banyak alat scan yang bisa pakai HP itu. Bisa Pak, Bisa. bukan hari Rabu. Oke Bu ya. Kalau tidak ada pertanyaan cukup pertanyaan kita pada hari ini lumayan panjang dan kita sudah bicara banyak hal dan jangan lupa tugasnya. Kalau tugasnya tidak ada, saya jamin pasti 0 nilainya. Baik Pak. Selamat sore. Selamat sore, oke semua sehat semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Oke. Oke, live. Apa nih? Banyak apa nih? Yang namanya Syahidin tidak afdol kalau tidak bikin tugas. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ingatkan besok perkuliahan Gadar ya keperawatan gawat darurat kelas sama seperti ini dan mengingatkan juga yang belum bayar SPP cepat bayar SPP nanti nilainya nggak dikeluarkan begitu. Oh, tadi saya lupa bilang Pak itu Syahidin tuh. Kenapa Pak Syahidin? Salah kah sama Bu Claudia kah? Ya. Pak Syahidin kenapa Pak Syahidin? Tidak, lupa tanya itu nilai. Oh nilai ya, gampang kan ada di sini. Ya, oke ya. Nah ini masalah sudah dapat tugas lagi nih. Ya, nilai satu kali nilai. Nilainya saya langsung kirim, tunggu saya kirim ke Pak Rumani saja pun nilainya ibu.com. Saya dengar Bu Sa masih di bilik sebelahnya Bu, saya dengar suara apa? Iya. Akun nama. Ya, besok ini ya. Pak Florida makanya jangan ganti nama jadi ibu.com besok 13.30 kuliah dengan Pak Guru Suprayitno. Aku ganti nama. Oke. Kenapa sedikit orang ini? Biasanya sampai 90-an kok cuma 68 ini. Tidak tahu Pak, ini bukunya lagi tidak bagus ini. Pak, tadi genap 100. Ada yang sudah live Pak. Oh ya sudah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok ya, Bapak Ibu. 100. Salam sehat Selamat sore Pak. Sore.